Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang konsep, landasan hukum, dan juga organisasi profesi widya iswara. Langsung saja, saya akan memulai, yakni tentang yang pertama tentang timeline ataupun materi yang akan kita bahas. Yang pertama tentang pengertian widya iswara dan juga landasan hukumnya. Kemudian kedudukan widya iswara serta landasan hukumnya. Kemudian pengertian kualifikasi secara umum, penugasan dan kompetensi widya iswara, kompetensi widya iswara pada abad ke-21, tugas pokok dan fungsi atau tupoksi widya iswara, organisasi profesi widya iswara, dan terakhir kode etik dan landasan hukum. Baik, langsung saja akan kita lanjutkan, yakni tentang definisi. Kita ketahui bahwasanya lembaga administrasi negara atau LAN tentang makna atau definisi dari widya iswara merupakan pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, untuk mengajar, dan atau melatih pegawai negeri sipil dan non-PNS pada lembaga pendidikan dan pelatihan diklat pemerintahan. Selanjutnya, landasan hukum. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun Nomor 2000 tentang kenaikan pangkat PNS. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang kewenangan pengangkatan, kemudian pemindahan dan juga pemberhentian PNS. Lanjut, jabatan fungsional. Berdasarkan PP nomor 16 tahun 1994, Kepres nomor 80 tahun 99, merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, menunjukkan tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Selanjutnya, jabatan fungsional ataupun kedudukan yang dimiliki oleh widya suara yang pertama adalah jabatan fungsional. Kedudukan yang menunjukkan tugas, yang menunjukkan tanggung jawab, dan juga menunjukkan wewenang serta hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada ahlian, kepada keterampilan tertentu bersifat mandiri. Kemudian jabatan fungsional pada hakikatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi pemerintahan. Jabatan fungsional pegawai negeri sipil terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan juga jabatan fungsional keterampilan. Produk hukum yang mengatur pengangkatan dan jabatan fungsional adalah PP nomor 16 tahun 1994 dan Kepres nomor 87 tahun 1959. Lanjut, jenjang jabatan fungsional widya iswara. Yang pertama adalah widya iswara pertama, terdiri dari penata muda, golongan ruang 3A, penata muda tingkat 1, dan golongan ruang 3B. Yang B, widya iswara muda terdiri dari penata golongan ruang C, 3C, atau selanjutnya penata tingkat 1 golongan ruang 3D. Yang ketiga adalah Widya Iswara Madya, yang terdiri dari pembina, golongan ruang 4A, pembina tingkat 1, golongan ruang 4B, dan juga pembina tingkat muda, golongan ruang 4C. Dan terakhir yang paling tinggi adalah Widya Iswara Utama, terdiri dari pembina utama Madya, golongan ruang 4D, pembina utama, dan golongan ruang 4E. Selanjutnya adalah landasan hukum. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat PNS. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2006 tentang tunjangan jabatan fungsional widya iswara. Yang ketiga, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara atau Permenpan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widya Iswara dan Angka Kreditnya. Yang keempat, Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara atau LAN dan Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Nomor 1 Tahun 2010 dan Nomor 2 Tahun 2010 tentang petunjuk
pelaksanaan jabatan fungsional widyaswara dan angka kreditnya. Terakhir, Peraturan Kepala LAN Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2005 tentang pedoman penyelenggaraan diklat kewidyaswaraan berjenjang. Selanjutnya adalah pengertian kualifikasi secara umum. Kualifikasi merupakan kegiatan mendorong seseorang untuk memiliki suatu keahlian atau kecakapan khusus. Dalam dunia pendidikan, tentu kualifikasi dimengerti sebagai ahli atau sebagai kecakapan khusus dalam membidangi bidang pendidikan tersebut, baik sebagai pengajar mata pelajaran, ya, kemudian administrasi pendidikan dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan kualifikasi terkadang dapat dilihat dari segi derajat lulusannya, seperti dalam Undang-Undang Sidiknas tahun 2003, yakni ditetapkan bahwa untuk menjadi seorang guru sekolah dasar harus lulus harus lulus menjadi sarjana atau S1. Tentu saja jika ingin menjadi guru yang mengajar pada tingkat lebih tinggi, SMP atau MTS atau SMU, SMK dan sederajat atau bahkan perguruan tinggi, tentu ada standarisasi ataupun kualifikasi seperti perguruan tinggi harus menjadi lulusan dari magister atau master seperti itu. Selanjutnya, pengertian kompetensi secara umum. Kompetensi didefinisikan dalam surat keputusan Mendiknas nomor 45 garing U garing 2002 tentang kurikulum inti perguruan tinggi mengemukakan bahwasanya kompetensi merupakan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan yang diampunya. Dari definisi tersebut, bahwa dapat digambarkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, kemampuan untuk mengintegrasikan pengetahuan, dan juga keterampilan-keterampilan serta sikap-sikap dan nilai-nilai pribadi. Selanjutnya, penugasan dan kompetensi Widya Iswara. Yang pertama, sesuai dengan fungsinya, Widya Iswara ditugaskan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi pendidikan dan pelatihan di Badan Pengembangan SDM KP, baik itu di pusat latihan perikanan, laut kelautan maupun balai diklat pendidikan yang lainnya seperti Kementerian Agama dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk menjamin integritas, menjamin profesionalisme, Widya Iswara utama hanya ada dan ditugaskan pada unit kerja di tingkat pusat, pengangkatan penugasannya di pusat latihan perikanan, kelautan, dan sejenisnya seperti Kementerian Agama dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, Widya Iswara bertanggung jawab kepada kepala unit kerjanya. Kepala unit kerja menunjuk seorang Widya Iswara sebagai koordinator sekelompok Widya Iswara yang ditetapkan dengan surat keputusan. Masa kerja koordinator berlaku selama 2 tahun dan dapat ditunjuk kembali paling banyak 1 periode. Selanjutnya, aspek-aspek kompetensi. Kemudian, kita ketahui bahwa ada beberapa aspek atau ranah yang terkandung dalam kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, knowledge atau pengetahuan ialah kesadaran dalam bidang kognitif. Yang kedua, understanding atau pemahaman, yakni kedalaman kognitif. Yang ketiga adalah skill atau kemampuan, yang merupakan sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas ataupun melakukan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Yang keempat adalah value atau nilai, yakni suatu standar perilaku yang diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Yang kelima ada attitude atau sikap, yakni perasaan senang tidak senang, suka tidak suka, atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Dan terakhir minat atau interest, yakni kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Next. Landasan hukum perwujudan amanat peraturan Menpan nomor 66 garing MT PAN garing 2005 yang tertuang dalam peraturan bersama pada Kepala LAN dan Kepala BKN nomor 7 tahun 2007 dan nomor 17 tahun 2005 pasal 21, yakni mengenai tentang bahwa untuk meningkatkan kemampuan Widya Iswara secara profesional sesuai kompetensi jabatan dan instansi pembina melakukan penetapan standar kompetensi. Tujuannya adalah yang pertama, dasar untuk menyelenggarakan pembinaan profesi dan karir Widya Iswara. Yang kedua, pedoman bagi kinerja dalam, saya ulangi, pedoman bagi kinerja dalam pelaksanaan tugas. Yang ketiga, acuan lembaga diklat, pemerintah, pusat, dan daerah dalam menjamin kualitas dan penyelenggaraan diklat di lembaga instansinya masing-masing. Yang selanjutnya adalah sasaran. Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan Widya Suara yang efektif dan juga akuntabel
tersedianya Widyaswara yang profesional, dan juga terselenggaranya diklat yang berkualitas. Oke. Lanjut, Widyaswara pada abad ke-21 bahwasanya mengiringi perkembangan zaman dan kemajuan iptek, mau tidak mau suka tidak suka, Widyaswara harus berupaya untuk terus meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan juga kompetensi profesionalismenya sebagai fasilitator diklat yang notabene pesertanya adalah orang-orang dewasa. Maka Widyaswara perlu membekali diri dengan pengetahuan-pengetahuan yang up to date. Berdasarkan nomor 5 tahun 2008 tentang standar kompetensi Widyaswara, maka berdasarkan juga eh, peraturan Kepala LAN ini, nomor 5 tahun 2008 ini, ada 4 kompetensi yang wajib dimiliki oleh Widyaswara. Yang pertama, kompetensi pengelolaan pembelajaran, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan juga terakhir adalah kompetensi substantif. Selanjutnya, kompetensi pengelolaan pembelajaran. Apa itu kompetensi pengelolaan pembelajaran? Yakni kemampuan yang harus dimiliki Widyaswara dalam merencanakan, dalam menyusun, melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran yang meliputi kemampuan membuat GBPP atau Rancang Bangun Pembelajaran Mata Pelajaran atau RBPMP, dan juga SAP atau RP Rencana Pembelajaran, yakni menyusun bahan ajar, menerapkan pembelajaran orang dewasa atau POD, melakukan komunikasi yang efektif dengan peserta dan serta mengevaluasi pembelajaran. Lanjut, kompetensi kepribadian, yakni kemampuan yang harus dimiliki oleh Widyaswara mengetahui mengenai tingkah laku dalam melaksanakan tugas jabatannya yang dapat diamati dan juga dijadikan teladan bagi peserta diklat, yang mana meliputi sebagai berikut. Yang pertama adalah menampilkan pribadi yang diteladani. Yang kedua, melaksanakan kode etik dan menunjukkan etos kerja sebagai Widyaswara yang profesional. Yang ketiga adalah kompetensi sosial, yakni kemampuan yang harus dimiliki oleh Widyaswara dalam melakukan hubungan dengan lingkungan kerjanya, yang meliputi kemampuan membina hubungan dan juga kerjasama dengan sesama Widyaswara, menjalin hubungan dengan penyelenggara atau pengelola lembaga diklat. Yang keempat, kompetensi substantif, yakni sebuah kemampuan yang harus dimiliki oleh Widyaswara di bidang keilmuan dan juga keterampilan dalam mata diklat yang diajarkan, yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, menguasai keilmuan dan keterampilan mempraktikkan sesuatu sesuai dengan materi diklat yang akan diajarkan. Yang kedua, menulis karya tulis ilmiah yang terkait dengan lingkup kediklatan dan atau pengembangan spesialisasinya. Yang mana dari dua kompetensi tersebut kemudian disusun suatu indikator kompetensi mengajar Widyaswara. Setidaknya ada 4 indikator yang harus dipenuhi oleh Widyaswara yang memiliki kompetensi mengajar, menguasai metode pengajaran yang efektif. Yang selanjutnya, pembobotan ataupun penilaian kompetensi Widyaswara adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang paling besar, yang pertama adalah kompetensi pengelolaan pembelajaran. Yang kedua, kompetensi kepribadian, yakni hanya 10%. Kompetensi sosial 10% dan kompetensi substantif sama seperti pengelolaan dan pembelajaran, yakni 40%. Maka totalnya adalah 100%. Pada landasan hukum, pada Pasal ke-6 ayat ke-1 tentang kompetensi pengelolaan pembelajaran adalah kemampuan yang harus dimiliki Widyaswara, wajib dimiliki oleh Widyaswara dalam merencanakan, dalam menyusun, serta melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Pada pasal yang ke-6 juga, pada ayat selanjutnya yang kedua, kompetensi pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi yang pertama, membuat garis-garis besar program pembelajaran atau GPPP, rancang bangun pembelajaran mata pelatihan atau RBPMP, satuan acara pembelajaran atau rencana pembelajaran. Yang kedua, menyusun bahan ajar. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran orang dewasa, melakukan komunikasi yang efektif dengan peserta, serta memotivasi semangat belajar peserta, dan juga mengevaluasi pembelajaran. Sertifikasi Widyaswara. Proses pengakuan atas kelayakan seseorang Widyaswara dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, wewenangnya untuk mendidik, mengajar, atau melatih mata diklat tertentu melalui uji kompetensi yang merujuk pada standar kompetensi Widyaswara. Tujuannya apa? Memberikan pengakuan dan juga memberikan jaminan atas profesionalisme kompetensi yang dimiliki dalam melaksanakan tugas, melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya untuk mendidik, mengajar, dan melatih PNS pada lembaga diklat pemerintah. Adapun sertifikasi Widyaswara dilaksanakan melalui uji kompetensi dengan melakukan penilaian terhadap yang pertama portofolio
Yang kedua melalui micro teaching ataupun simulasi mengajar. Tugas pokok dan fungsi ini yang menjadi acuan sebagai widya suara harus mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan RB nomor 22 tahun 2014 merupakan peraturan terakhir yang mengatur jabatan fungsional widya suara, menyebutkan bahwasanya jabatan fungsional widya suara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan juga hal-hal untuk melakukan kegiatan mendidik, kegiatan mengajar, kegiatan melatih PNS, serta mengevaluasi dan pengembangan pendidikan dan pelatihan. Salah satu karakteristik Kementerian Pendidikan Kebudayaan adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan, begitu juga dengan kementerian yang lainnya, seperti Kementerian Agama dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah fungsi organisasi Ikatan Widya Suara Indonesia. Yang pertama, dalam bidang pendidikan, menetapkan standar pendidikan, mengembangkan pendidikan penjasor, berjenjang dan berlanjut. Yang kedua, dalam bidang pelayanan, menetapkan standar profesi, memberikan registrasi tenaga, penyusunan dan pemberlakuan kode etik. Yang ketiga, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi riset, merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi perkembangan. Yang keempat, dalam bidang kehidupan profesi, yakni membina, mengawasi organisasi profesi itu sendiri, membina kerjasama dengan pemerintah, masyarakat, profesi lain antar anggota, membina kerjasama dengan organisasi profesi sejenis dengan negara lain, dan terakhir membina, mengupayakan, dan mengawasi kesejahteraan anggota. Selanjutnya adalah Organisasi Profesi Widya Suara disingkat IWI, Ikatan Widya Suara Indonesia, merupakan organisasi profesi yang berperan dalam membangun komitmen terhadap peningkatan kualitas widya suara melalui berbagai program dan juga kegiatan yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi widya suara. IWI memiliki visi membentuk profesi widya suara sebagai pemeran utama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah. IWI merupakan organisasi pembelajaran dan pembelajaran organisasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan teknologi, dan juga metode pendidikan. Kemudian, kode etik dan landasan hukum. Setiap profesi memiliki kode etik yang harus dipatuhi secara moral oleh seseorang ataupun orang-orang yang tergabung dalam profesi tersebut. Komitmen terhadap kode etik profesi harus diperhatikan dalam menjalankan profesinya. Berdasarkan pernyataan tersebut, Atmo Widiro tahun 2000 halaman 234 menyatakan bahwa kode etik merupakan tata nilai ataupun aturan main dari suatu profesi yang berkaitan dengan motivasi, dengan etos kerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kode etik widya suara merupakan pedoman sikap dan tingkah laku dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan kegiatan widya suara. Landas hukumnya adalah dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan kewajiban PNS sebagai berikut. Yang pertama, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Yang kedua, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan golongan, kepentingan pribadi, ataupun pihak yang lainnya. Yang ketiga, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah, dan juga PNS. Yang keempat, mengangkat dan menaati sumpah ataupun janji PNS dan sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan terakhir, menyimpan rahasia negara atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya. Simpulannya adalah yang pertama, peningkatan kualitas pembelajaran dapat dilakukan melalui yang pertama, bidang program dan penyelenggaraan diklat harus mendukung kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh video suara. Yang kedua, tersedianya desain pembelajaran yang representatif dan juga berkualitas sebagai panduan bagi widya suara melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga, setiap profesi memiliki kode etik yang harus dipatuhi secara moral oleh seorang seorang yang tergabung dalam profesi tersebut. Komitmen terhadap kode etik profesi harus diperhatikan dan menjalankan profesinya. Yang kedua, dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di lembaga diklat pemerintahan widya suara, wajib ya memiliki peran sebagai perancang pembelajaran atau desainer. Yang kedua sebagai planner atau perencanaan. Yang ketiga adalah organizer atau sebagai pelaksana, sebagai inspirator, yang kemudian motivator, dan terakhir adalah sebagai fasilitator. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.